Ini suara saya jelas nggak? Kok suara kalian di sayanya putus? Oke, baik ya. Saya kemarin itu, siapa yang waktu itu komplain soal jam kuliah itu? Saya lupa. Ini dua anak kecil itulah salah satu. Waktu itu komplain soal orang-orang yang ada di Indonesia Timur. Nah, saudara sekalian, yang ada di Indonesia Timur berapa orang sebetulnya? Kita tahu nggak berapa orang? Halo? Ada berapa ya? Lebih dari 3 Pak pokoknya. Oh, Ami, dikit. Aeng, Wahyu, siapa lagi? Tarpi. Itu yang di Lombok, Pak. Sisanya siapa lagi? Ya, sisanya siapa lagi ya? Nah, saya barusan baru selesai rapat. Saya kan masih menggunakan jam Jakarta kan. Ternyata perbedaannya signifikan juga ternyata. Apa namanya? Ya, jadi mungkin juga lah apa namanya? Beberapa teman kita yang dari Indonesia Timur menganggap kita kuliah terlalu malam. Ini saya mau tanya dulu, coba deh nyalain itunya kameranya. Kayak saya kayak ngomong sama laptop sendiri ini. Alhamdulillah. Saya apa Besok ya Pak namanya? berangkatnya, Pak. Kenapa? Besok ya berangkatnya Pak. Ke kemana sih Kupang ya? Putus nggak terdengar di sana? Putus-putus Pak di saya. Suara Bapak kurang jelas. Putus ya. Saya coba ganti jaringan aja ya. Bentar, saya pakai HP. Tuh kan, nggak kedengaran bagus. Bentar. Bentar ya, sabar. Soalnya kayaknya suaranya nggak begitu baik kedengarannya. Kalian ngomong nggak dengar jelas saya. Kalian ngomong apa? Saya takutnya saya juga terdengar nggak jelas di situ. Halo, sudah bisa dengar suara saya kah? Sudah Pak. Oke, lebih jelas dari yang tadi? Iya Pak. Ya, masih ini sini baru beberapa baru masuk juga. Baik, nyalain kameranya biar saya bisa ngelihat orang-orangnya. Masih banyak yang matiin. Nah, gitu kan saya bisa lihat ya situ mukanya kayak gimana. Haik itu kayak gimana. Kalau kamu saya bosen man. Matiin juga boleh. Enggak, main-main aja. Apa namanya? Mi, saya baru tahu Mi rasanya di wilayah yang berbeda waktu Mi. Apa namanya? Oh ternyata udah malam ya jam segini tuh di sini. Saya lagi di Kupang Mi. Saya ingin ke tempat kamu tapi ternyata pakai pesawatnya lama juga. Nah, udah langsung ke Jakarta lah. Ke Jakarta ternyata 4 jam. Baik. Saya mau cerita apa ya? Saya kalau terlalu sering kuliah rasanya bosan juga. Kalian juga jangan terlalu sering ngumpulin tugas ya.
Saya malas meriksanya. Ini apa namanya? Saya ngebayangin kalian juga mungkin ngerjainnya juga malas juga. Aduh ini udaranya nggak bagus. Bentar saya nyalain AC dulu ya. AC alaman, AC alam. Nyalain kipas, Man. Baik. Saya punya apa ya? Beberapa catatan ini, saudara sekalian. Pertama, nanti Mi, kalau udah selesai kuliah ya, saran saya pulang Mi. Pulang lagi ke apa namanya? Pulang lagi ke kampung halaman ya. Jangan nyari kerjaan di Pulau Jawa deh. Udah terlalu berat Pulau Jawa itu nampung orang itu. Udah pulang. Kenapa? Karena kampung halaman membutuhkan sumber daya yang baik. Nah, jadi apa namanya kekurangan orang deh kayaknya di Indonesia Timur itu. Orang Indonesia Timur tuh kalau udah selesai kuliah malah di Pulau Jawa tuh ngapain? Udah pulang aja. Jadi nanti Mi kalau udah selesai pulang ya Mi ya. Jangan nyari calon suami dari Pulau Jawa Mi, kecuali kalau mereka bilang mau dibawa nikah ke Lombok, nggak jadi masalah. Udah dapet Mi calonnya Mi? Belum, Pak. Belum, Pak. Saya lihat postingan Emi itu kalau di apa ya di Facebook atau apa itu ada temennya atau pacarnya datang ke tempat kos. Jangan ya Mi ya, takut saya tuh ngelihatnya. Aduh ya Allah anak saya. Saya lihat mahasiswa-mahasiswa ada. Saya kan orangnya jenis K-power. Saya ngelihat itu terus siapa lagi ya yang suka itu. Boleh main itu boleh. Tapi saya lihat itu kalau mahasiswa UIN itu ya terus terang aja. Kalau main di apa tuh kalau kalian ngerjain tugas itu apa tuh yang di sebelah sana itu? Oh itu yang kafe-kafe itu kan ada yang suka sampai jam berapa gitu jam 12 malam di situ. Aduh, saya yang deg-degan itu. Saya kan padahal bukan orang tua kandung ya, tapi kok saya yang deg-degan gitu. Apa namanya takut ada apa-apa sama kalian itu. Tengah malam masih di kafe perempuan lagi. Kalau laki-laki Maman, Kiva mau sampai jam berapa juga terserah lah. Saya nggak begitu peduli. Kalau perempuan, Mbak, aduh. Karena anak saya kan perempuan juga, jadi saya takut itu. Jadi nanti ya, apa pesan pertama saya dari pengalaman saya mengajar hari ini, tolong nanti kalau selesai pulang kembali ke rumah masing-masing, apa namanya, bangun daerahnya masing-masing gitu. Saya lupa Safik, kamu asli dari mana Safik? Magelang, Mbak. Oh deket. Jadi kalau pulang ya pulanglah ke Magelang. Jangan berharap kerja di Jogja. Pertama di Jogja nggak ada pekerjaan. Di mana industri? Coba kalau di Magelang kan mungkin industri ada. Saya nggak tahu juga ada atau enggak. Tapi ya pulanglah. Ada banyak pekerjaan. Minimal jadi pegawai negeri. Jadi target kita itu minimal jadi pegawai negeri. Ya kalau seenggak-enggaknya ya jadi pegawai BUMN lah. Target itu harus kayak gitu ya kalau ngomong sama orang itu. Biarin disebut belagu juga. Urusan orang dah. Terus yang kedua, saya kemudian selain itu ya, saya kemudian jadi paham kenapa kemarin Emi sampai menghubungi saya minta apa namanya, jangan terlalu malam. Yang kedua, saya kemudian jadi paham yang kalian yang dari luar Jawa kembalilah apa ke kampung halaman masing-masing, bekerja di kampung halaman masing-masing. Biar saya kapan-kapan ketemu lagi, oh Pak, saya sekarang sudah jadi kepala dinas di sini. Pak, saya sekarang sudah jadi kepala bagian di mana, itu kan keren ya. Daripada di Jogja nggak ada kerjaan ngapain pulang aja. Ini sudah 50 orang ya, ntar tinggal dikit lagi lah, 2 orang lagi saya baru mulai serius ngomong. Kemudian untuk Anda yang perempuan itu ya, anak-anak saya yang perempuan, jaga diri baik-baik ya, jangan itu Putri ada angin ke rumah kamu atau kipas itu?
Putri Kipas, Ruanda? Pak. Oh, Kipas. kipas. Iya. Masih ada zaman sekarang kipas. Saya pikir Belum beli saya pikir zamannya AC sekarang, Putri, itu gimana? Itu kipasnya gede sekali, nggak akan sakit kamu itu. AC alam, Pak. Ya, soalnya juga lagi panas, Pak. Jangan sakit ya, saya susah nengoknya. Aduh. Kalau saya waktu masih di Jogja, mahasiswa sakit atau pengen ditengok, saya tengok itu. Saya kan kadang-kadang malam-malam tuh kurang kerjaan tuh, saya nengokin mahasiswa dari apa? Dari tempat kos ke tempat kos itu. Biasanya sih yang pengen ditengok sama saya itu yang bikin usaha, man. Jadi kalau Putri nggak punya usaha apa-apa, minta ditengok nggak akan nengok saya. Tapi kalau misalnya Putri bilang gini, Pak, saya Pak ini sekarang jualan boba, pengen dilihatin dong. Ah, saya liatin pasti. Kalau misalkan cuman Pak liatin Pak tempat kos saya tuh Pak, lihat bajunya saya gantung-gantung gitu. Ngapain? Ya yang penting-penting lah ya. Saya sebetulnya meminta kalian nyalakan kamera itu tujuannya itu juga saya pengen lihat kamarnya kayak gimana, rapi atau enggak. Yang kamarnya rapi saya kasih nilai A. Yang kamarnya acak-acakan, ya saya kasih setinggi-tingginya B min gitu. Biar adil aja. Baik, ini udah angkanya butuh satu orang lagi. Oke. Kita total berapa sih? Saya ingat saya di atas 70. Betul nggak? Dia di atas 70. Ini 80 yang disangkanya terdaftar. saya nggak akan ngajar gitu. Wah, ini patut dicatat ini 53 orang ini. Di screenshot lah ya. Tolong ini karena ini sudah lewat lama sekali. Tolong yang punya kesempatan pakai apa? Yang punya kesempatan pakai apa namanya laptop, screenshot siapa aja yang hadir pada sampai detik ini, kemudian direkap namanya ya. Saya senang tuh sama orang-orang yang rajin tuh. Inaya kenapa terlambat masuk Inaya? Mana Inaya tadi ada? Ya Pak, tadi di luar Pak, lagi di luar, baru pulang. Maksudnya di luar? Baru nyampe? Tadi ada keperluan keluar, terus sekarang baru di rumah. Ya pacaran aja. Bukan. Jangan ya. Bukan. Jangan pacaran. Nikah aja langsung. Ya besok kalau ada. Biar saya cucunya makin banyak. Nah, sudah lewat nih kayaknya. Sudah ya, sudah ada 58. Kita mulai perkuliahan kita. Baik, saya berharap jaringan baik ya. Ini saya pakai HP. Semoga suara saya bisa terdengar dengan baik ke tempat Anda. Saudara sekalian, kemarin kita belajar tentang bagaimana menilai obligasi. Begini cara berpikir utamanya ya. Apa sih? Itu malah ngikut-ngikut ngomong. Yang ngikut-ngikut ngomong saya ngasih nilai E. Betul. Matiin aja. Dah. Soalnya nanti nggak kedengeran yang lain, kasihan. Apalagi yang di luar. Kayak siapa ini? Parahan-parahan kan di luar. Jadi suaranya nggak kedengeran. Parahan nggak beli earphone kayak yang lain? Apa? Beli dong. Beli earphone kayak yang lain. Jadi kalau itu di jalan ya, berisik nggak kedengarannya? Pak, nih Pak. Mau Pak? Berapaan itu, Maren? Ini cuma 150. 150. Nah, teman-teman yang ingin dapat nilai A, ayo bantuin teman kita jualan. Beli di Parhan, siapa aja yang beli di Parhan, Parhan nanti kasih ke saya nama-namanya siapa. Siapa yang beli saya kasih nilai A. Atas dasar apa? Nanti kan kalian melapor ke Prodi ya. Ngapain itu beli di Parhan dikasih A? Karena membantu teman itu jauh lebih baik daripada pengetahuan yang kita punya. Jadi siapa aja yang beli di Parhan, nanti bilang ke saya kan, Parhan? Ya, Pak. Nanti kalau ada yang beli bilang ya. Nanti biar saya kasih nilai A. Kiva ketawa aja, saya serius ini. Makanya kalian udah beli duluan nggak dapet A. Rugi. Kalau gitu saya nggak beli Oke. dulu Pak. Kesempatan nih. Kalau saya nggak punya duitnya 150, sayang beli kayak gitu 150. Ini aja saya dengar dari HP jelas kok. Nah, kita mau ngapain sih melakukan penilaian obligasi? Lantas kemudian hari ini ngapain sih kita melakukan penilaian terhadap saham? Logika sederhananya begini, saudara sekalian. Ini saya
kasihan yang pakai apa jaringannya pakai HP, takut kuotanya jadi tergerus. Boleh dimatiin aja kameranya. Saya cuma pengen menyapa kalian satu-satu aja. Oke, yang mau nyala terserah, tapi mau dimatiin boleh ya. Baik, apa namanya? Tujuan utama yang ingin diraih ketika kita melakukan penilaian terhadap sesuatu adalah ketika kita ingin membeli, jadi kita ingin beli sesuatu itu, berapa harganya? Dan tentu kita ingin mendapatkan harga yang wajar. Harga yang wajar itu adalah harga yang sesuai dengan nilai barang. Itu yang kita ingin cari. Jadi kalau misalkan kita buat apa melakukan penilaian terhadap obligasi? Buat apa kita melakukan penilaian terhadap saham? Intinya yang ingin kita tahu itu adalah pekerjaan valuasi itu adalah upaya kalaulah kita mau menjadi kreditur atau mau menjadi investor, kita tahu persis apa namanya berapa harganya itu. Jadi tujuannya itu ya. Jadi kalau ada yang tanya, buat apa sih mempelajari penilaian obligasi? Buat apa sih untuk mempelajari penilaian saham? Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui harga wajar dari obligasi atau saham itu. Kenapa saya katakan harga wajar? Karena harga saham itu atau harga obligasi itu bisa di atas harga wajarnya, bisa berada di bawah harga wajarnya. Anda boleh nanti kemudian melakukan riset. Kenapa harga saham itu berada di atas harga wajarnya? Kenapa harga saham ini di atas apa namanya di bawah harganya? Kenapa di atas? Apa penyebabnya? Itu misalkan menjadi bahan riset itu menarik. Apa yang ingin saya dapat pada hari ini ada beberapa hal ini bisa dilihat di buku menjelaskan perbedaan saham preferen dan saham biasa, memahami bahan bakir investasi itu bekerja dan seterusnya. Saudara sekalian, biar agak cepat kita pembahasan karena saya harus ambil penerbangan subuh nanti. Saya masih ada beberapa pekerjaan ke Papua. Saya harus tidur agak cepat ya, banyak pekerjaan menunggu. Oh ya, ada yang dari Papua nggak? Nggak ada? Nggak ada ya, sudahlah. Kalau ada kan lumayan bisa ketemu juga. Nanti saya minta ditraktir sate apa? Sate babi. Enggak lah. Oke. Apa namanya? Biar kita persingkat saja, kita akan memahami secara detail apa yang menjadi tujuan pembelajaran ini. Apa sekarang bedanya hutang sama ekuitas? Ini pertanyaan yang penting nih. Ini harus dijawab terpisah dari persoalan teknis yang lain. Apa bedanya apa namanya hutang sama ekuitas? Coba berikan saya penjelasan yang sederhana. Fikri, kamu Fikri. Apa bedanya hutang dengan ekuitas? Fikri? Ya, ini kalau kamera dimatiin tuh gini. Nyalain lagi deh. Gimana? Ini kalau kamera di... Kenapa putus-putus? Kalau nggak bisa, memang nggak bisa dinyalakan karena masalah sinyal, nggak perlu dinyalakan. Oke, kita tanya yang sinyalnya baik aja ya. Fikri udah nggak apa-apa, cukup. Saya tanya Sinta. Apa bedanya hutang sama ekuitas? Ya Pak, mungkin hutang itu kayak lebih ke pinjaman, sedangkan ekuitas itu kayak apa? Kayak saham gitu Pak. Ya, enggak sih. Ya, perbedaan terbesarnya bagi kita sebagai manajer keuangan apa bedanya? Atau kita sebagai pemilik hutang atau pemilik ekuitas apa bedanya? Ini kepala saya sampai bercahaya gini ya, udah nggak ada rambutnya. Aduh, Sinta, makanya jangan terlalu banyak belajar ya. Nanti kamu kepalanya botak kayak saya. Salah jawabannya. Yo Lutfi, kamu Pi. Apa Pi? Bedanya hutang dengan ekuitas. Sederhana aja, satu apa? Tanggungannya Pak. Jadi kalau misalnya gimana hutang itu kita harus mengembalikan, sedangkan ekuitas kita nggak ada
hak untuk mengembalikan. Jadi apa ekuitas Tidak itu kan ada kewajiban. Salah-salah Ya, kalimatnya. Ulang. nggak ada kewajiban untuk mengembalikan, Pak. Jadi kalau hutang itu Ya, tadi. kita mewajibkan untuk mengembalikan modal yang kita pinjam. Oke. Jadi kata Profesor Lutfi tadi bedanya hutang dengan ekuitas satu, hutang itu wajib dikembalikan. Kedua, masih satu ya, hutang wajib dikembalikan. Ekuitas tidak. Karena ekuitas artinya orang yang memiliki ekuitas itu memiliki titik-titik ini. Ya, jadi yang kedua apa itu, Fatur? Bedanya hutang dengan ekuitas. Nggak masuk suaranya? Sorry, Bang Fatur, suaranya nggak masuk. Ini masuk ya, Pak? Nah, kedengaran. Ya. Oke, gimana, Anggur? Kalau yang saya baca dari buku sih, Pak, kalau hutang itu dalam manajemennya tidak memiliki hak suara. Sedangkan kalau ekuitas itu dia tuh memiliki hak suara dalam keputusan. Oke, sampai situ dulu. Oke, sampai situ. Anis, kenapa pemilik obligasi tidak punya hak suara? Anis, nyalain dulu atau suaranya. Gimana, Pak? Nah, kok gimana? Tadi dibilang soal hak suara. Hutang itu tidak punya hak suara. Sementara ekuitas punya hak suara. Pertanyaan saya, kenapa obligasi nggak punya hak suara sementara ekuitas punya? Karena kalau obligasi itu kayak penerbit apa, Pak? Kayak dia yang mencari pendanaan lewat hutang. Sedangkan ekuitas itu dia menerbitkan saham lah untuk mencari dana. Meliana. Lihat sini. Oke. Meliana, kata Meliana apa yang disebut Anis itu betul atau salah? Kurang tepat. Harusnya gimana? Harusnya itu, Pak. Kalau obligasi kan nggak punya hak suara karena dia udah ada cash flow-nya sama return-nya udah ada setiap tahun atau setiap tahun. Jadi resikonya kan kecil. Jadi dia punya hak suara. Kalau saham resikonya besar, jadi dia punya hak suara gitu, Pak. Untuk membeli. Pinter itu. Jadi kenapa butuh hak suara? Dia kan posisinya di dalam keuangan perusahaan itu senior. Jadi senior dalam posisi keuangan itu obligasi ketimbang ekuitas. Jadi kalau terjadi sesuatu masalah pada perusahaan, dia didahulukan. Itu kan wajib dibayarin gitu. Kalau misalkan perusahaan bangkrut, kemudian barang-barangnya dijual, maka yang berhak pertama kali itu pemilik obligasi. Karena itu kemudian dia tidak perlu dia punya suara buat apa. Nah, hak suaranya itu nggak menjadi penting lagi. Kedua, hak suaranya sudah digunakan di awal. Jadi pemilik obligasi itu sudah punya surat perjanjian. Jadi di dalam surat perjanjian hutang itu biasanya dinyatakan tuh apa syarat-syarat. Saya mau ngasih hutang ke kamu tapi syaratnya ini. Berarti kan sudah di awal gitu. Ngapain juga ngomong lagi gitu. Itu sebabnya ekuitas itu memiliki hak yang berbeda. Gitu. Jadi kalau ditanya apa perbedaan yang paling pokok itu tadi sudah dikatakan, misalkan persoalan hak suara gitu beda sekali. Kemudian kewajibannya juga hak-hak yang didapatnya juga jadi beda. Pada hutang dia akan memiliki kepastian dapat berapa kata Meliana tadi. Ekuitas tidak. Ekuitas itu nggak akan ada. Kalau misalkan kepemilikan atas sesuatunya itu meningkat, itu hanya perhitungan akuntansi juga. Jadi Anda nanti kalau ditanya tentang apa bedanya hutang dengan ekuitas, itu jangan terlalu gagap jawabnya ya. Jawab dengan santai seperti Melena tadi. Anda punya banyak perspektif sebetulnya hutang dengan ekuitas itu. Tapi saran saya memahami yang paling gampang itu adalah kita ingat deh posisi hutang di dalam agama kita. Jadi kalau Anda ingin memahami hutang versus ekuitas dengan mudah,
lihatlah pemahaman hutang di dalam agama. Dalam hutang itu, dalam versi agama kita, hutang itu adalah kewajiban. Saking kewajibannya untuk dibayar, dia dibawa sampai mati. Sudah mati pun masih dibayar juga. Nanti kalau kita punya hutang di akhirat, terus kita punya hutang ke siapa, amalnya diambil sama orang yang ngutangin ke kita kan. Itu pentingnya posisi hutang. Nah, ekuitas itu kepemilikan terbatas. Artinya kalau misalkan Fatur menikah dengan Sinta, kemudian bercerai gitu. Ketika bercerai, Sinta nggak boleh minta uang lagi ke Fatur, malu-maluin ya. Jangan ya. Kan kalau zaman modern tuh sering tuh si bekas istri itu masih minta uang ke bekas suaminya atas dasar ngurus anak gini. Ngapain? Kalau nggak bisa ngurus anak, kasihin ke bapaknya. Kalau bisa ngurus anak, biayai gitu. Kalau di kita kan enggak. Kenapa? Karena begitu bercerai, putus sudah selesai, bagi rata. Bagi rata itu bagaimana? Bayarin dulu hutang-hutang rumah tangga, sesudah itu punya rumah, punya mobil, punya apa tuh bagi dua kalau bercerai. Sesuai dengan awal dapatnya dari mana. Kira-kira begitu cara pandangnya ya. Jadi kalau lupa membedakan antara hutang dengan ekuitas itu bagaimana, nah ingat aja perceraian deh, gampang ya. Jadi hutang dibayar lebih dulu, kemudian baru kepemilikan sisanya. Nah, kemudian kita juga sering mendengar saham preferen dengan saham biasa. Gampangnya gimana untuk memahaminya? Gampangnya begini, saham preferen itu mirip dengan hutang, mirip dengan obligasi gitulah kira-kira. Tapi dia punya kelebihan bahwa dia memiliki perusahaan. Obligasi itu seberapa besarnya pun dia nggak memiliki perusahaan. Kalau preferen punya. Jadi klaimnya dia lebih senior kan. Tadi kan saya bicara soal senior junior. Saham preferen itu lebih senior dari saham biasa. Tetapi dia klaimnya agak sulit tuh karena dia kan sudah dapat tuh. Jadi saham preferen itu sudah punya kepastian dapat berapa. Saham biasa itu nggak ada. Jadi saham biasa itu nggak jelas akan dapat berapa, kapan, nggak ada. Kalau saham preferen ada. Begitu ya menggambarkannya. Jadi saham preferen dengan saham biasa itu menggambarkan secara sederhananya adalah lihat pada hak dan kewajibannya. Pada haknya, dia preferen itu memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan. Saham biasa enggak. Jadi saham preferen itu saya ingin dapat keuntungan berupa dividen misalkan selama 6 bulan sekali, selama berapa sekali, selama setahun sekali, dan seterusnya. Saham biasa enggak ada klaim itu. Oleh karena itu kemudian maka haknya terkurangi. Jadi haknya terkurangi seperti tadi karena sudah dapat kepastian, maka dia hak berbicaranya juga menjadi berkurang. Saham biasa itu lebih banyak diperjualbelikan karena memiliki tingkat spekulasi yang tinggi. Jadi preferen obligasi itunya sedikit diperjualbelikannya karena dia memiliki tingkat spekulasi yang relatif lebih rendah. Nah, kalau misalkan kita perhatikan sebetulnya bisa kita katakan bahwa pasar perdana itu kalau misalnya ditanya itu pasar perdana itu mengacu pada tempat perusahaan awalnya menerbitkan sekuritas. Maksudnya gini, kalau misalkan Anda berdagang tentang kepemilikan sesuatu sekuritas itu dipasarkannya di pasar perdana. Kemudian sesudah itu terserah Anda mau masarinnya di mana. Itu yang dimaksud sebagai pasar sekunder. Jadi pasar sekunder itu adalah tempat bertemunya dua orang bertransaksi untuk memperdagangkan sekuritas tanpa kemudian dia berada di pasar yang relatif nyata. Ya. Jadi bayangannya kalau pasar perdana itu pasar yang relatif nggak nyata juga boleh terjadi. Tentu saja pada skala perdagangan tertentu pasar sekunder itu tidak bisa terjadi. Misalkan saudara membeli sejumlah saham publik dengan ukuran yang besar, memiliki hak yang besar. Kalau misalkan saudara belinya diam-diam itu nggak boleh. Jadi dalam jumlah yang besar yang kemudian mempengaruhi suara di dalam perusahaan itu relatif tidak boleh. Jadi pertemuan hari ini gampangnya kita membandingkan. Jadi tadi apa bedanya hutang dengan ekuitas? Kemudian yang kedua Anda harus paham apa bedanya saham preferen dengan saham biasa. Berikutnya apa bedanya pasar perdana dengan pasar sekunder. Nah, sekarang kita ingin mempelajari
Apa itu kan tadi di tujuan pembelajaran malam ini adalah memahami kompleksitas pekerjaan bankir investasi. Apa bedanya yang pertama kali dengan yang pernah melakukan? Jadi apa bedanya antara yang IPO dengan yang SEO? Gampangnya begini. Tentu kompleksitas untuk yang pertama kali lebih kompleks karena dia mempersiapkan lebih banyak. Kan logikanya begitu ya. Jadi kalau misalkan Anda ditanya apa bedanya IPO dan SEO dari sisi bankir investasi, kompleksitasnya tentu berbeda. Karena lebih kompleks karena baru pertama kali mempersiapkan lebih banyak, sedangkan untuk penjualan kedua kali dan seterusnya itu relatif kompleksitasnya menurun karena tinggal melanjutkan apa yang sudah kita lakukan pada sebelumnya. Jadi apa sih gunanya bankir investasi itu? Bankir investasi itu alat dari perusahaan, tentu alat itu dia orang lain, bukan bagian dari perusahaan, untuk kemudian melakukan transaksi dua ini, IPO atau SEO. Kenapa perusahaan tidak melakukan sendiri? Bisakah perusahaan melakukan sendiri? Bisa saja. Tetapi koneksi perusahaan itu terbatas. Nah, agak susah untuk perusahaan mendapatkan harga terbaik, pembeli terbaik jika dia melakukannya sendiri. Bank itu relatif punya jaringan yang lebih luas. Nanti saya akan melihatkan bagaimana strategi bank agar kemudian mendapatkan penjualan yang baik. Nah, kalau misalkan kita bicara soal bankir investasi ini, tentu kan ketakutan terbesar kalau kita berperan sebagai bankir investasi adalah gimana kalau IPO kita nggak ada yang beli. Pertama, kasihan si perusahaannya, karena otomatis berarti nanti harga sahamnya akan menurun. Efek dari harga saham menurun itu menggambarkan ketidakpercayaan publik, maka kemudian akan sangat mungkin kepemilikan seseorang, itu kan saham itu kekayaan, maka kekayaan seseorang akan berkurang, hanya gara-gara harga sahamnya berkurang. Paham nggak, Lutfi, logika itu? Oke ya, jadi kalau IPO-nya gagal, harga turun, maka pemilik-pemilik saham yang lain harganya ikut turun. Karena akan tergambar berarti saham itu tidak disukai orang, tidak dipercaya orang. Nah, atas dasar pemikiran itu maka cari cara bagaimana caranya. Pertama, tentu kita menggunakan bankir tadi, biar mereka yang punya jaringan yang luas. Bankir ini kan nggak mau juga nerima resiko, cuman dia aja yang kena getahnya kalau gagal. Maka kemudian biasanya dia minta bantuan bank-bank lain. Jadi dia nggak sendirian. Jadi kadang-kadang kalau banknya tidak confident itu dia mengajak orang lain. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apakah pelibatan bank yang banyak atau sindikasi bank ketika melakukan IPO atau SEO itu, apakah itu juga menggambarkan ketidakpercayaan bankir terhadap kualitas dari perusahaan yang dia jual? Pertanyaannya ya, jadi kalau Anda membuat riset kan pertanyaan penelitian. Apakah itu artinya bank tidak percaya? Kemudian dia mengajak orang lain untuk menanggung resiko bareng-bareng. Itu pertanyaan penting menurut saya. Yang kedua, apakah mungkin bankir yang kita tunjuk untuk memperjualbelikan itu memiliki kemampuan dan jaringan yang lebih rendah? Logis ya? Jadi pertanyaan penelitiannya menjadi dua. Apakah memang bank itu tidak begitu percaya dengan dengan kualitas saham atau kualitas sekuritas yang diperdagangkan tadi itu? Atau yang kedua, jangan-jangan justru si bankirnya tidak percaya diri membantu perusahaan ini untuk menjual sahamnya. Nah, yang kedua, tentu sebetulnya si bankir yang biasanya juga dia kadang-kadang menjadi penjamin emisi itu, dia kan harus punya jaringan ya untuk menjual itu tadi saya katakan. Oleh karena itu kalau Anda perhatikan pengumuman penawaran ke penentuan harga dan kemudian transaksi itu relatif jangkanya pendek. Jadi sehari, 2 hari gitu. Jadi saya baru mengumumkan harga tepatnya itu sehari atau 2 hari sebelum kejadian. Kenapa? Dia takut. Dia takut harga ketinggian atau harga kerendahan. Jadi, ketika bankir ingin memitigasi risiko dari permintaan yang tidak cukup terhadap saham yang dia jual, dia akan sangat hati-hati menentukan harga.
Itu sebabnya bisa Anda lihat misalkan banyak IPO yang gagal. Maka Anda bisa melakukan riset begini. Kapan sebuah IPO gagal? Kan jadi menarik kan? Kapan IPO gagal? Kapan IPO berhasil? Apa yang menyebabkan kegagalan atau keberhasilan IPO? Pun SEO. Tapi karena IPO dan SEO adalah dua hal yang berbeda, tentu kita tidak bisa melakukan riset pada dua hal yang berbeda, masing-masing saja dikerjakan. Nah, jadi pertimbangan yang kedua ini kemudian menjadi bahan pemikiran di kepala kita. Kenapa IPO gagal? Apa variabel-variabel yang mengakibatkan itu? Sederhananya, keadaan perusahaan tiap hari bergerak. Perusahaan dipengaruhi oleh keadaan makro. Keadaan makro juga setiap saat bergerak. Kita tidak punya jaminan sebetulnya yang secara clear mengatakan apa yang akan terjadi minggu depan, bulan depan. Jangankan begitu. Besok yang akan terjadi kita nggak tahu. Oleh karena itu, untuk menghindari itu, maka bankir biasa memepetkan waktu untuk melakukan pengumuman harga. Nah, berikutnya, saudara sekalian, apa bedanya pasar dealer dengan pasar pialang? Hakikatnya, ini harus hakikatnya dulu ya, hakikatnya, pasar pialang itu antar dealer, tetapi dilakukannya di bursa. Jadi bursa efek itu adalah pasar pialang. Betul, jadi pasar pialang itu bursa efek. Jadi bedanya, bursa efek itu adalah pertemuan dealer-dealer, tapi bertemunya di bursa efek. Paham sampai situ? Sementara yang disebut sebagai pasar dealer, itu bertemunya dealer-dealer, tetapi tidak perlu di bursa. Tadi kan saya katakan, pasar sekunder itu, pasarnya bisa maya, bisa di mana aja, bisa orang teleponan gitu ya, saya mau dong beli ekuitas kamu, saya mau dong beli ini gitu. Dan itu tidak dilakukan di bursa. Jadi kalau ditanya sekarang, apa bedanya pasar pialang versus pasar dealer, lihatlah tempatnya. Karena yang berdagangnya sama-sama dealer. Jadi baik pasar pialang maupun pasar dealer yang berjualan sama-sama dealer, bedanya tempatnya satu di bursa efek, yang kedua pasar dealer itu tidak ada keterangan tempat. Ini waktunya sudah hampir habis. Saya teruskan untuk perhitungan. Untuk perhitungan, selama Anda kemarin mengikuti perhitungan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dengan baik, itu ini tidak akan terlalu jadi masalah karena rumusnya cuma berbeda sedikit-sedikit, hanya konsepnya yang berubah-ubah. Bagaimana menilai saham preferen? Tadi ingat nggak? Saham preferen itu gimana sih cara ngitungnya? Gampang, dia dapat berapa, betul nggak? Maka D itu menggambarkan apa yang dia dapat. Kalau saham biasa bisa nggak dapat D? Fatur, saham biasa dapat nggak? Bisa nggak kita tahu D-nya berapa? Fatur? Belum tentu, Pak. Ayo ngomong. Ya, Pak. Ada suaranya? Belum, kalau di saham biasa belum tentu. Bisa nggak? Bikin kopi dulu sambil nunggu yang lain masuk.
Ada yang mau kopi nggak? Ada yang mau kopi? Saya lagi bikin kopi sama teh dulu. Nih, kenapa lambat masuknya ya? Apanya? Nah, ini airnya baru panas. Man, kapan Man kamu laporan ke saya suatu saat kelak bilang begini, Pak, saya lagi ada di Singapura, Pak, diminta membantu pemerintah Singapura keuangan negaranya. Itu keren. Ini ya, ada yang mau tinggal sini ya. Saya simpan di sini kalau ada yang mau ambil. Baik. Jadi begini, tadi sorry, tadi Fatur belum beres tuh jawabannya Fatur. Mana Faturnya? Belum masuk. Ya Pak, ini saya Pak. Oke, Fatur gimana tadi jawabannya? Kenapa kita apakah D bisa kita ketahui pada saham biasa? Kalau di saham biasa kan belum tentu, Pak. Kenapa? Karena ketika membeli saham kan bisa jadi diharapkan itu menerima pembayaran dividen berkala dari perusahaan itu kan, Pak. Terus? Dan jadinya mungkin investor tuh bisa berharapnya dijual saham itu di masa datang lebih dari harga saat belinya gitu. Jangan gitu dulu. Cara berpikirnya berurut dulu. Kan pertanyaannya tadi, apakah saya bisa menggunakan rumus ini, D ini, pada saham biasa? Tadi jawaban awalnya udah betul, udah bagus. Jadi tidak bisa. Kenapa? Nah itu kenapanya kamu nggak betul jawabnya. Kenapa? Karena D pada saham biasa itu belum tentu. Karena tidak ada kewajiban. Itu jawabannya. Karena tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk membagikan dividen. Saham preferen wajib. Oleh karena itu maka dia menggunakan rumus ini. Ini kan rumus yang Anda ketahui pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ketika ingin menilai sesuatu yang jelas berapa pendapatannya. Nah, kalau saham biasa nggak bisa. Maka kemudian dia potong-potong satu-satu. Jadi kalau dapat berapa gitu. Tahun berikutnya dapatnya berapa? Kan setiap waktu berbeda-beda. Oleh karena itu maka kemudian Anda menjadi paham filosofinya kenapa pada saham biasa berbeda perhitungannya dengan saham preferen. Rumusnya nggak begitu penting buat saya. Tapi yang penting kenapa rumusnya begitu gitu loh ya. Jadi pertanyaannya kenapa? Hari ini pokoknya kita bicara tentang kenapa yang ini dan apa bedanya dengan yang itu. Kira-kira itu ujungnya yang ingin didapat. Nah, kalau misalkan kita memperhatikan hal itu, ini sekarang kita akan mencoba memperhatikan apakah mungkin dividen itu bertumbuh. Mungkin. Jadi, dividen itu ada yang disebut sebagai tidak ada pertambahan. Jadi kan dividen itu ada 5 peristiwanya itu. Anda bisa baca di buku saya tentang teori dividen. Jadi, bisa ketika mengumumkan dividen pertama kalinya, bisa mengumumkan saya nggak membagikan dividen, kemudian yang kedua dividen saya sama dengan dividen sebelumnya, atau bisa juga saya dividennya tergantung deh nanti. Tergantung apa? Ya tergantung pertumbuhan apa yang terjadi di dalam perusahaan saya. Itulah sebabnya maka Anda ketika bicara tentang dividen ada 3 rumus yang Anda bisa gunakan. Jadi persoalannya nanti kalau ditanya kenapa rumusnya ini, Anda harus bisa jawab. Ya kalau misalkan pertumbuhannya 0, Anda ngertilah berarti dividennya kan sama dengan mau ngapain mikir di jumlah-jumlah itu. Makanya kita gunakan rumus yang awal tadi.
sama persis, kok nggak bisa pindah? Nah ini, sama persis dengan ini. Preferen kan sifatnya tetap. Maka rumusnya itu. Maka kemudian ketika skenario pertama ini, kenapa rumusnya ini? Nah, kita udah bisa jawab. Nah, apa bedanya konstan dengan nol? Konstan itu artinya tumbuh. Tapi konstan gitu. Misalkan, sekarang dividennya Rp2. Minggu depan Rp4, minggu depan Rp6, minggu depan Rp8. Tumbuh kan? Tumbuhnya berapa? Konstan 2. Nah, konstan itu ada dua hal. Konstan itu bisa berupa penjumlahan. Tentu saja Anda jangan mengharapkan dividen itu tumbuhnya seperti deret geometri. Nggak ada ya. Oh, kalau gitu mah nanti perusahaan membagikan terus-menerus uang dan akhirnya tidak berinvestasi. Tentu tidak. Nah, jadi kalau kita lihat ada 3 kemungkinan bagaimana kita melakukan valuasi saham yang membagikan dividen. Jadi bisa, nah maksud saya ini tentu saham biasa ya, ini masih bicara saham biasa. Karena ada 3 kemungkinan pertumbuhan, oleh karena itu ada 3 kemungkinan rumus yang bisa digunakan. Jadi kalau orang berpikir, kenapa bisa ada 3 rumusnya? Anda sekarang bisa jawab sebetulnya. Bagaimana rumus itu kemudian menjadi lahir karena Anda bicara sebetulnya kan bergeraknya sedikit-sedikit saja itu. Nah, saudara sekalian, saya ingin kemudian berdiskusi bagaimana memperkirakan pertumbuhan. Bagaimana sih memperkirakan pertumbuhan dividen itu? Ada banyak teori di dalam kita memahami dalam memahami pertumbuhan dividen. Saudara sekalian, banyak yang percaya bahwa pertumbuhan saham itu tidak bisa diprediksi. Tadi seperti yang saya katakan, saham itu adalah salah satu instrumen yang relatif memiliki resiko yang besar. Resiko yang dimaksud adalah sulit untuk memperkirakan pertumbuhan itu. Tidak ada sebetulnya yang bisa mengatakan ini loh cara memperkirakannya, tidak ada. Semua juga punya model, tetapi akurasinya bisa berbeda-beda. Bahkan bisa kita katakan begini, kita kan kemarin mempelajari bahwa ternyata laporan keuangan itu sangat sektoral. Oleh karena itu, bolehkah saya membuat sebuah model pertumbuhan harga saham dengan sesuai sektornya? Boleh. Bahkan itu yang paling realistis. Jadi kalau Anda membuat model dari perkiraan pertumbuhan harga saham, tetapi Anda membuat untuk seluruh lantai bursa, itu menurut saya berlebihan. Bagaimana caranya? Karakternya kan beda-beda. Itu yang harus Anda pahami. Berikutnya, bagaimana menilai perusahaan dengan pendekatan arus kas bebas? Ini yang saya katakan di mata kuliah analisis laporan keuangan. Untuk menilai perusahaan yang baik itu sebetulnya lihatlah arus kasnya. Itu adalah alat yang paling baik. Jadi kalau Anda kekeh ingin membuat, tadi saya katakan, menilai perusahaan itu sulit sekali. Maka kemudian pendekatan yang paling realistis adalah pendekatan arus kas. Maka rasio-rasio yang Anda masukkan itu adalah rasio-rasio yang ada di dalam arus kas. Itu sebabnya saya katakan dari kemarin-kemarin itu, kalau ingin mempelajari keuangan perusahaan dengan baik, tekankan pada bagaimana arus kas itu bergerak. Nah, apakah ada pendekatan lain yang paling gampang kalau saya ingin membeli saham itu? Pendekatan paling mudah pertama kali adalah nilai buku. Nilai buku itu lihat di catatan akuntansinya, berapa sih nilai buku dari sahamnya, yang itu menggambarkan berapa sih nilai perusahaan itu. Jadi pendekatan ini relatif paling sering digunakan orang. Jadi orang ingin membeli saham, membaca apa di laporan keuangan nilai bukunya, itu relatif tidak butuh tidak butuh analisis apa-apa gitu. Anda cukup baca di laporannya Anda dapat. Yang kedua, ketika orang ingin membeli saham, lihat likuidasinya. Andai saja perusahaan itu bangkrut, gitu kalimatnya ya. Andai perusahaan itu bangkrut, andai perusahaan itu punya kewajiban, bisakah perusahaan itu menutupi kewajibannya? Jadi kalau ingin menilai harga saham itu pada tingkatan tertentu, lihat kemampuannya membayar hutang. Nah, yang ketiga adalah rasio harga dan pendapatan. Itu mudahnya begini. Kalau kita mau membeli sesuatu, maka pertanyaan yang sederhananya adalah berapa yang akan kita dapat dari sesuatu yang kita beli itu? Logis kan? Jadi ketika kita melakukan penilaian saham, Anda bisa melakukan yang mana saja. Berarti kita sudah menjelaskan ada 5 pendekatan. Pak, untuk skripsi saya ingin membuat
skripsi untuk menghitung keakuratan nilai buku sebagai alat penilaian saham. Jadi judulnya itu akurasi nilai buku untuk melakukan penilaian saham pada saham-saham GSI misalkan, atau saham-saham Serika Hati misalkan, apalah Anda melakukan. Jadi akuratkah nilai buku sebagai alat penilai saham untuk jenis saham itu? Akuratkah menilai penilaian saham dengan nilai likuidasi? Jadi dari 5 pokok bahasan ini Anda sudah memiliki kemungkinan memiliki 5 alternatif untuk melakukan itu. Kenapa saya katakan 5 alternatif? Tidak ada alternatif yang paling baik. Yang ada adalah apa yang sedang kita nilai. Jadi sangat tergantung gitu, kita sedang menilai apa. Nah, saudara sekalian, saya berharap yang paling penting dari pertemuan ini, tolong nyalakan kameranya. Yang paling penting dari pertemuan hari ini adalah bukan persoalan Anda hafal rumusnya atau enggak, bukan. Diingat ya tadi, yang paling penting dalam pertemuan ini adalah Anda memahami versusnya. Versus itu artinya bisa membedakan hutang dengan ekuitas, preferen dengan biasa, pasar sekunder, pasar primer, IPO dengan SEO. Kemudian apa lagi tadi? Bagaimana menggunakan rumus penggunaan D pada persamaan pada preferen? Kenapa pada diskusi saham biasa memikirkan tentang D sulit misalkan, sampai kemudian kita membuat 3 skenario. Kemudian bagaimana pilihan-pilihan yang ada melakukan penilaian harga saham, itu yang penting. Jadi saya nggak begitu mementingkan Anda menghafal secara textbook. Ini Pak, harga menilai harga saham adalah gini. Padahal itu tulisan yang persis sama ada di buku saya. Saya nggak begitu suka. Saya inginnya jawaban spontan seperti tadi ya. Jadi jawaban spontan itu apa yang ada di kepala, omongin. Tapi karena pernah baca. Jadi nilainya pernah baca nih, gini. Nah, omongin. Jadi justru kalau nanti ada ujian, kalau ada ujian atau ada tugas dari saya, kalimatnya persis sama seperti di buku saya nggak suka. Saya lebih suka kesimpulan itu sifatnya adalah apa yang dibaca, kemudian apa yang dipahami. Nah, itu yang saya lebih senang kalau ada diskusi seperti ini ya. Jadi saya berharap mulailah dari sekarang berperilaku unik. Perilaku unik itu artinya memahami tulisan dari persepsi Anda sendiri-sendiri. Saya mohon maaf tidak akan melanjutkan perkuliahan ini lebih lama lagi. Terima kasih sudah berkenan masuk ke perkuliahan malam ini. Ini sekarang juga hanya tinggal 49 ini. Gimana ya ininya, apa namanya? Kelas kita ini kayak gini. Tolong bisa diambilin datanya. Yang ini sekarang kita mau closing. Coba di data siapa aja yang masuk tadi sesuai yang angka pertama kita masuk. Kemudian siapa yang angka terakhir kita kemudian keluar ini. Baik, ada pertanyaan kah? Alvirsa, ada pertanyaan? Mau bertanya Pak? Mana? Gimana? Mulai minggu depan berarti kita mulai jadwal biasa lagi ya Pak? Karena kan sudah mulai. Oh, sudah nggak ada PKL minggu depan? Beberapa teman-teman ada yang mau bersuara masih ada PKL? Aku masih. Berapa lama lagi? Sampai tanggal 8. Kira-kira gimana Pak ya? Jadi gimana? Kalau saya sih setuju aja. Saya kan anak buah, ngikut bos. Jangan gitu Pak. Kita ngikut Bapak. Enggak. Kalau saya paksain pagi-pagi terus kalian nggak masuk kan saya juga yang celaka. Ayo gimana? Maunya gimana? Tambah 1 minggu lagi atau sampai akhir semester kayak gini? Gitu. Kita puasa kapan? 13, Pak. Lutfi suka puasa, Pi? Insya Allah, Pak, suka. Bagus lah. Usahakan, terutama yang perempuan ya, puasa Senin Kemis ya. Puasa Senin Kemis, biar dapat jodohnya yang cakep, yang enak diajak foto di Instagram. Nanti gimana kalau ngajak suaminya dipoto nggak cocok di Instagram, aduh nanti pusing. Jadi supaya suaminya baik gitu. Suaminya ganteng tapi nggak punya pekerjaan kan nggak enak juga.
salah satu cara mendapatkan pasangan yang baik, kata orang-orang tua ya, bukan kata hadis, bukan kata Al-Quran. Kata mereka yang sudah mengalami, katanya kalau mau dapat pasangan yang baik itu Senin Kemis puasa yang bagus ya. Ya niat mas setiap orang bisa beda-beda lah. Niat mah bisa masing-masing kok. Orang niat puasa gara-gara nggak punya duit juga boleh. Nabi pernah kan? Suatu saat Nabi pernah pulang ke rumahnya, ke rumah Aisyah, kemudian nanya, Aisyah ada makanan nggak? Nggak ada, kata Aisyah itu. Habis, ya sudahlah saya akan berpuasa hari ini. Itulah dasar hukum orang boleh berpuasa atas dasar nggak punya uang. Jadi niat itu gimana orang beda-beda, terserah lo nggak maksa kok. Urusan masing-masing. Nah jadi kita pertemuan besok, minggu depan itu seperti apa? Saya gimana Bos Kipa aja ya. Nanti Bos Kipa menghubungi saya. Pastinya bagaimana saya ikut, setuju aja. Malam saya senang, artinya siang saya bisa kerja ya, biar malam Anda nemenin saya karena saya nggak bisa tidur. Kalau misalkan mau ke juga boleh. Pak, kita coba deh Pak, subuh Pak. Jadi gerebek sahur Pak. Jadi menjelang sahur kita kuliah Pak. Kita mulai misalkan jam 3. Nah, pas sahur kita berakhir atau pas sambil sahur Pak, sambil makan. Kan enak ya. Kuliah sahur ditemenin kuliah gitu. Boleh Pak. Saya kalau sahur suka sambil ngorok gitu ya. Jadi saya sahurnya sambil tiduran. Apa? Nah, boleh, apa aja boleh. Saya sih orangnya apa aja boleh. Intinya, saudara sekalian, saya ingin melayani Anda dengan baik. Kalau saya kadang-kadang suka marah, saya pura-pura aja. Orang tua itu kadang-kadang suka marah ke anaknya, padahal nggak sayang sama anaknya itu. Jadi kalau misalnya ada orang tua marah itu pura-pura sebetulnya. Itu sudah bisik-bisik sama istri. Nanti kamu giliran Kamu giliran marah ya. Saya nanti giliran ngebela anak itu biasa gitu. Jadi kalau orang tua itu nggak ada yang marah beneran tuh nggak ada. Kalau saya lagi marah itu sebetulnya pura-pura aja. Jadi kalau saya lagi marah jangan dengerin lah, biarin aja Darman tuh lagi pura-pura gitu. Jadi saya senang kalau saya bisa membahagiakan Anda semua, anak-anak saya. Mohon maaf kalau saya ngomongnya itu lagi. Inaya lagi, Emi lagi. Soalnya ingetnya badannya kecil, anak-anak saya kan kecil-kecil. Ini lihat anak 2 ini mirip anak SMP. Jadi ya saya ingetnya 2 itu. Nanti deh kapan-kapan saya panggil satu-satu gitu ya. Saya panggil Navia, saya panggil Sylvia, saya panggil semua. Kenapa saya nggak panggil semua orang? Kadang-kadang kalian sendiri sih kameranya dimatiin. Kan saya juga bingung mau manggil siapa, orang nggak kelihatan. Kayak Olivia tuh, gara-gara dia omongin gitu, dia matiin langsung barusan kameranya. Boleh saya matiin gitu. Nah sekarang nyalain lagi. Ini kalau kuliah dalam jaringan tuh kayak gini nih. Tapi biar kalian nggak ngantuk lah. Jadi intinya apapun yang kalian butuhkan tentang perkuliahan kita, bilang aja ke saya. Saya relatif orangnya bisa menerima dengan baik apa yang Anda inginkan. Kita ini mau closing kan, mau nutup kuliah, tapi Aik baru masuk aja saya bolehin. Aik baru masuk lagi joining gitu. Maaf mau bertanya. Apa Fit? Ini tadi kan awal-awal kan nggak bisa join kan Pak karena hujan deras sama sinyalnya nggak keangkat. Tapi wah itu nggak kan saya join. Aku anak itu. Aku anak pungut aja. Biasanya anak asli itu nilainya A, anak pungut C. Kamu pilih yang mana Fit? Kan ini Pak, tapi tengah-tengah itu saya bisa join tapi nggak bisa aktifin kamera. Fit. Gimana, kalau tadi Pak? saya nggak ngomong, awas tuh tadi yang nggak masuk, ini yang masuk baru segini. Nggak akan ada yang maksa masuk. Jadi kan temennya nanti ngehubungi, kamu masuk tuh Pak Darmawan marah-marah, kenapa nggak masuk gitu? Kan bagus. Fit, iya, orang tua di mana-mana itu kalau marah bohongan Fit. Soalnya saya pada prinsipnya nggak ke absen Pak. Nggak ngisi absen juga nggak apa-apa. Kan saya tahu kamu siapa, kamu Pipit. Orang yang di belakangnya suka ada hantunya, kemudian takut pasang kamera karena takut kelihatan hantunya. Itu kan saya tahu, Pit, biasa aja. Jadi tenang aja, sama saya semua anak diperlakukan sama. Nggak ada anak pungut, nggak ada anak asli. Jadi kalaulah saya kemudian sering berkomunikasi dengan seseorang, tuh saya kan kadang-kadang suka iseng tuh, nge-WhatsApp malam-malam gitu. Sylvia, kamu kenapa gini-gini ya? Sylvia gitu nggak? Saya suka WhatsApp malam-malam nggak? Oh enggak ya, sudah kalau enggak. Kalau aja. Jadi kalau saya tiba-tiba ke Alia nge-WhatsApp tuh jangan takut.
wih si bapak ngapain tuh ganjen gitu malam-malam nge-WhatsApp. Jangan mikir enggak ya. Ya cuman kadang-kadang iseng aja saya tanya kabar anak-anak saya satu persatu gitu. Saya senang begitu. Jadi intinya saya senang kalau bisa melayani anak-anak saya dengan baik. Kadang-kadang saya manggil kalian saudara, kadang anak, kadang-kadang mungkin cucu suatu saat kelak. Ini karena rambut sekarang saya jadi hitam, saya nggak manggil cucu lagi. Jadi saya manggilnya anak aja deh. Rambut saya udah dicat biar keren. Baik, selamat malam. Semoga kalian semua mendapatkan keberkahan ilmu, mendapatkan kemampatan ilmu. Kita semua menjadikan pertemuan ini jalan untuk mendapatkan keberkahan itu, dan semoga Allah memberikan kita keberkahan dengan sebaik-baik keberkahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darmawan. Saya tunggu kabarnya ya. Lancar Iya, Pak. Nanti kalau saya ke Papua, saya beliin kamu rekaman asal dipakai ke kampus. Oleh Pak. Pak pastiin saya apa Pak? Kita pastiin dulu ya, punya ke temennya, pastiin apakah minggu depan kita masih seperti apa atau kita batasnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan baru kita pindah ke siang, gitu ya? Iya Pak, nanti saya tanya teman-teman Pak. Oke, makasih ya.